Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu berada menyaksikan acara ini. Kita kembali menyaksikan acara dalam Life in the Word of God. Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu berada menyaksikan acara ini. Kita kembali menyaksikan acara dalam Life in the Word of God. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Allah, badai kehidupan diredakan. Untuk itu bagi Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk kita menerima pengajaran pemberitaan firman Tuhan ini. Dan doa saya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkannya diberkati. Mari saudara, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada hari ini Tuhan kami dapat bersama kembali menyaksikan acara di mana pemberitaan firman Tuhan khususnya dalam acara Life in the Word of God ini, supaya kami semua diberkati bahkan dalam menghadapi situasi yang sulit, apapun keadaan kami mendapatkan jawaban, kami mendapatkan solusi sehingga kami dapat keluar dari situasi yang sedang dialami. Maka berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah, kuduskan mulut bibir hamba-Mu supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya perlu menyampaikan firman Tuhan ini untuk kita bersama. Terlebih-lebih dalam keadaan kita sekarang ini, saya percaya bahwa masih banyak di antara kita sedang mengalami situasi, kondisi yang sedang berat. Dan saya percaya kadang-kadang masalah yang dihadapi sangat complicated sehingga saudara mungkin ada yang bingung dan tidak tahu bagaimana Bapak Ibu menjalaninya. Tetapi saya percaya dan kita tahu bahwa firman Tuhan memberikan jawaban dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Apapun masalah yang kita hadapi, firman Tuhan adalah jawaban untuk itu. Untuk itu Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka firman Allah dalam Injil Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Tema hari ini adalah bagaimana cara untuk meredakan badai dalam kehidupan kita. Saya mengajak membuka firman Tuhan. Saya baca dalam Lukas 8 20-25. Demikianlah firman Allah. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Ayat 25 firman Tuhan berkata, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Allah, firman Tuhan ini sudah dan sering kali juga kita mendengarkannya, hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkannya, dan doa saya, pemberitaan yang saya sampaikan, Bapak Ibu juga
diberkati oleh firman Allah ini. Nah, untuk itu mari kita melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan bagaimana ketika seseorang menghadapi badai. Sebelum saya lebih jauh menyampaikan firman Allah ini, saya terlebih dahulu menjelaskan kepada kita bahwa firman Allah yang tertulis ini adalah merupakan kejadian secara jasmani yang dialami oleh murid-murid dan juga Tuhan Yesus di tengah danau. Tetapi kita tahu bahwa firman Allah adalah sifatnya rohani. Firman Allah adalah merupakan di mana dikatakan dalam Injil Yohanes yang ke-6 bahwa perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah roh dan kehidupan. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Allah, bicara tentang kehidupan kita, saya boleh memberikan gambaran. Bicara tentang ayat pertama, dikatakan saudara-saudara, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepadanya, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Bicara tentang perahu, saya boleh gambarkan adalah gambaran dari kehidupan kita. Perahu adalah gambaran bagaimana bicara tentang hidup pribadi kita, bisa juga mewakili rumah tangga kita bisa juga mewakili pernikahan kita, boleh juga bicara tentang pekerjaan kita, boleh juga bicara tentang ekonomi, keuangan, finance kita, bisa juga boleh bicara tentang apa yang kita minum, pakai, dan sebagainya. Tergantung daripada apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Itulah perahu hidupmu. Jikalau saudara sedang menghadapi situasi sulit dalam pekerjaan, itu adalah perahu hidupmu. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Allah, firman Allah sungguh sangat dan jelas mengatakan bahwa di dalam perahu itu Yesus hadir. Yesus diundang naik. Yesus dibawa masuk dalam perahu. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang menyaksikan ini, jikalau gelombang badai hidupmu sedang melanda engkau dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam pernikahanmu, dalam keuanganmu, dalam anak-anakmu, apa saja, jikalau Yesus sudah dan ada di dalam perahumu, percayalah bahwa Bapak Ibu dapat melewati situasi sulit ini. Bapak Ibu sampai akan menyeberangi, karena firman Allah berkata, Yesuslah yang mengajak mereka untuk menjalani perjalanan kehidupan dalam melewati di mana murid-murid dibawa dan mereka bersama-sama melewatinya. Nah, untuk itu kepada kita yang dikasihi Allah, bicara tentang perahu kehidupan kita, sebetulnya jikalau memang saya memberikan contoh dalam kehidupan rumah tanggamu, jikalau Yesus sudah pernah diundang dalam hidup pernikahanmu, lalu saudara sedang menghadapi badai, lalu saudara sedang menghadapi cobaan, lalu Anda sedang menghadapi situasi yang sulit, jikalau Yesus ada bersamamu, percayalah engkau dapat melewatinya. Amin. Nah, untuk itu mari kita lihat rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman ini menjadi jawaban dari setiap persoalan yang sedang kita alami. Nah, saudaraku yang dikasihi Allah, ayat 23 firman Tuhan berkata, ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Perhatikan Bapak Ibu, ketika mereka sedang berlayar atau ketika sedang dalam perjalanan, mereka sudah membawa Yesus masuk ke dalam perahu. Mereka sudah membawa Yesus bersama berlayar dalam perahu kehidupan
daripada murid-murid. Jikalau kehidupan rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, ada Yesus yang kau bawa mungkin 2 tahun yang lalu, ada Yesus yang kau undang untuk masuk di perahu usahamu, di perahu pekerjaanmu, di perahu rumah tanggamu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Percayalah Bapak Ibu, Yesus masih tetap tinggal di perahu kehidupan Bapak Ibu. Tetapi ada persoalan yang terjadi adalah di mana saudara-saudara, ketika mereka berlayar dikatakan Yesus tertidur. Yesus tertidur. Waktu Yesus tidak tertidur, tidak ada badai. Waktu Yesus tidak tertidur, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kalau bicara tentang tertidur, Bapak Ibu, bukan berarti bahwa Tuhan Allah kita hari ini tidur. Namun adalah gambaran bagaimana saudara-saudara, ada banyak kita membuat Yesus tertidur dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pernikahan kita, dalam usaha kita, apa saja aspek kehidupan kita, kita membuat dia tertidur. Makna tertidur, pengertiannya adalah tidak berbuat sesuatu apa-apa dalam diri kita, tidak membuat sesuatu apa-apa di dalam perahu kita. Karena apa? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti tertidur itu adalah tidak sengaja untuk tidur. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan he fell asleep. Tidak sengaja tertidur. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudara tidak sengaja tertidur? Pasti. Hampir kebanyakan kita mungkin pernah sengaja tidak tertidur. Misalnya kita waktu sekolah, waktu kuliah, waktu kerja, karena kita kurang tidur, atau kita diam-diam dan boring, atau bahkan di gereja juga pernah tertidur. Karena yang khotbah pun mungkin tidak membuat kita jadi semangat. Ya, puji-pujiannya pun membuat kita tidak membuat kita jadi bergairah, yang akhirnya kita tertidur di gereja. Nah, saya percaya bahwa ketika Yesus berada di atas perahu itu, murid-murid tidak banyak berbicara, tidak banyak bercakap kepada Yesus, dan Yesus jadi diam di dalam perahu mereka, yang akhirnya saudara dia tertidur. Ingat Bapak Ibu, seperti yang saya katakan, bahwa tertidur yang dimaksud di sini bukan berarti Allah kita pernah tidur, tapi mewakili Yesus sebagai firman yang sudah menjadi manusia, ya, yang merasakan dingin, merasakan panas, merasakan lapar, merasakan mengantuk, merasakan letih dan lelah. Itu mewakili secara tubuh jasmaninya bahwa dia boleh juga tertidur. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Allah, pada hakikatnya sebetulnya Tuhan kita sampai hari ini tidak tertidur. Amin. Dalam Mazmur 121 ayat 3 sampai 4, firman Allah berkata, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan lelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel, itulah Allah kita. Jadi tidak Allah itu tertidur. Tetapi pengertian tertidur di sini adalah di mana Bapak Ibu, ketika kita mengundang Tuhan dalam hidup rumah tangga kita, kita tidak lagi biarkan Tuhan berkarya dalam rumah tangga kita. Kita tidak lagi intim dengan Tuhan. Kita tidak ada lagi persekutuan dengan Allah. Kita sudah tidak ada lagi berdoa dengan Tuhan. Kita tidak membiarkan Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita, karena kita tidak meminta kepadanya, karena kita membiarkan dia diam. Berapa banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini ketika usahanya sudah mulai baik, ketika usahanya mulai sukses, ketika pekerjaannya mulai memiliki masa depan yang penuh harapan, di mana mereka saudara-saudara dalam segalanya baik, lalu mereka mulai
Biarkan Tuhan tidur dalam kehidupan perahunya. Sehingga ketika tidur Bapak Ibu, tiba-tiba badai datang. Jikalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami situasi yang sulit, yang perlu Bapak Ibu pahami adalah jikalau 2 tahun, 10 tahun, 5 tahun yang lalu engkau sudah mengundang Yesus masuk dalam perahu hidupmu, Yesus engkau sudah undang dalam perahu hidup pernikahanmu, maka percayalah, ialah yang mengajarimu, ialah yang membawamu untuk bertolak ke danau, melewati dalamnya danau, melewati besarnya badai yang melanda danau itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Danau Galilea cukup luas, cukup besar. Dan jikalau angin sakal datang, boleh gelombang Bapak Ibu sangat menerpa, boleh sampai 1-2 meter melanda. Dan itu boleh membahayakan perahu, di mana perahu itu bukan ukuran sebesar kapal yang ada di tengah lautan. Sehingga Bapak Ibu akan memudahkan orang tenggelam, apalagi di tengah Bapak Ibu, dan boleh memungkinkan nyawa boleh terancam ketika perahu itu terbalik. Jadi kepada kita yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita pahami dan sadari, Yesus sudah berada di perahu hidup rumah tanggamu. Yesus sudah berada di dalam kehidupan pekerjaanmu. Yesus sudah berada, engkau undang masuk, engkau bawa dia berlayar dalam kehidupan pekerjaan, usaha ekonomimu. Namun badai itu ada, tetapi engkau harus percaya bahwa Yesus ada di dalam perahu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kita mau adalah jangan sampai Yesus hidup, Yesus kita tertidur kita buat, oleh karena kita tidak lagi membangun keintiman, membangun persekutuan, membangun hal-hal yang harus kita sampaikan kepada Tuhan, yang akhirnya Tuhan kita tidak berbuat sesuatu. Dalam tanda petik Bapak Ibu adalah kita biarkan persekutuan kita mulai jauh. Dan yang anehnya Bapak Ibu, justru ketika Yesus tertidur di dalam perahu itu, gelombang datang. Justru ketika Yesus tertidur di kapal itu, badai mulai menimpa mereka. Saya percaya Bapak Ibu, jikalau Tuhan dalam hidup rumah tangga kita, dalam hidup pernikahan kita, dalam kehidupan pelayanan kita, jikalau Tuhan tidak tertidur dalam diri kita, saya percaya badai itu akan menjauh dari kehidupan kita. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun demikian, walaupun terjadi demikian, firman Allah jelas mengatakan bahwa dalam ayat 23 firman Allah berkata, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Perhatikan, sehingga perahu itu mulai kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Berapa banyak Bapak Ibu hari-hari ini perahu rumah tanggamu mulai tenggelam? Berapa banyak hari-hari ini ekonomi keuanganmu mulai tenggelam akibat badai yang sedang melanda hidup kita di seluruh dunia? Ada berapa banyak Bapak Ibu air mulai masuk, masalah mulai masuk, persoalan pergumulan mulai melanda hidupmu,
Jikalau itu terjadi bagi hidup Bapak Ibu, jikalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami itu, firman Allah berkata, murid-murid datang membangunkan Yesus. Adakah Yesus tahu bahwa gelombang itu melanda mereka? Adakah Yesus tahu bahwa air mulai masuk dalam perahu itu? Sudah barang tentu Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu. Tapi mengapa dia masih tidur? Mengapa dia sengaja saudara-saudara dia baring dengan lenanya? Ini menunjukkan bahwa supaya kita datang membangunkan Yesus. Itu menunjukkan bahwa di dalam keadaan situasi yang sulit itu Bapak Ibu, bila-bila masa pun atau kapan saja, jika kau bangunkan Yesus dalam kehidupan perahu rumah tanggamu, perahu pekerjaan hidupmu, dalam pelayananmu, apa saja, jikalau engkau datang membangunkan dia, firman Allah berkata, Yesus pun bangun. Yesus pun bangun dan menghardik badai itu, sehingga danau itu menjadi teduh seketika. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, berbicara tentang menghadapi badai, maka yang pertama yang perlu pahami adalah pastikan Yesus sudah Bapak Ibu undang dalam perahu rumah tanggamu. Pastikan bahwa Yesus sudah engkau undang masuk berlayar dalam usahamu dan pekerjaanmu. Jikalau 2 tahun yang lalu engkau sudah mengundang Yesus masuk dalam perahu usahamu, jikalau 5 tahun yang lalu engkau mengundang Yesus masuk dalam perahu pernikahanmu, datang kepadanya, maka ketika engkau membangunkan Tuhan dalam hidup rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, firman Allah berkata, dia hadir, ia bangun, bahkan menghardik badai itu menjadi tenang dan diam. Hari ini, mari, seberapa besar masalahmu yang engkau hadapi, pastikan Yesus ada di perahu usahamu, Yesus berada di dalam rumah tanggamu. Jikalau dia ada di dalam bersamamu, yakinilah ia tahu engkau sedang menghadapi itu. Lalu Bapak Ibu, bangunkanlah dia. Dalam tanda petik, bukan berarti bahwa Yesus tertidur sampai hari ini. Bukan berarti Tuhan itu tertidur. Karena firman Allah dalam Mazmur 121 juga telah mengatakan bahwa ia tidak tertidur penjaga Israel. Artinya adalah, bangunkanlah dia dalam doamu. Bangunkanlah dia dalam persekutuanmu dengan dia. Bangunkanlah dia saudara-saudara di dalam keintimanmu dengan Allah. Bangunkanlah dia dalam imanmu bahwa Tuhan akan dapat menghardik badai yang sedang engkau hadapi. Inilah yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu. Firman Allah cukup jelas berkata, diam dan tenanglah, lalu angin reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudara, saya mengajak kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami sudah mendengarkan firman Allah. Biarlah semua kami yang memiliki badai hidup membangunkan Tuhan dalam hidup kami, mempercayai bahwa Tuhan tetap berada di perahu itu, dan ketika kami membangunkan ia akan bangun dan ia akan selalu menolong kami sampai melewati badai ini, sehingga kami sampai ke destinasi yang kami tuju. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, 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 amin.